yang najis dijamaahkan dia bersih. Salat yang tidak baik dijamaahkan baik. Itu kenapa imam tu yang paling baik bacaannya, banyak hafalannya, dalam ilmunya, dulu Islamnya, dulu hijrahnya, baik akhlaknya. Karena semua jamaah diukur dengan salat imam. Dan maka apa-apa yang jadi imam kau dak tua loh Pak. Ya, yang paling fasih Fatihahnya, yang paling banyak hafalannya. Menanguk-anguklah sasak je. Kalau kita kan tak perlu dengan batu, air banyak. Tapi kan tak selalu kita menemukan air. Kenapa tak dengan daun istinja disebut Nabi? Karena negara Arab tu daun payah. Yang paling mudah dapat batu. Kalau awak tak jual batu, lo jual daun. Itu. Pijan daun cubi. Bayam, sayur tu. Ada dan daun jelatang lah, angin tu. Segala karunia-Nya, selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan bahasan kita masih dalam bab al-wudu, ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang wudu. Kita bahas hadis berikutnya, hadis dari Abi Hurairah, hadis Bukhari Muslim atau muttafaq alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqaza ahadukum min naumihi falyastansir salasan. Fa inna syaitan yabitu ala khaisumihi." Rasulullah bersabda, apabila salah seorang kamu bangun dari tidurnya. Dia kata Nabi, kalau kamu bangun tidur, maka hendaklah dia memasukkan air ke hidungnya sebanyak 3 kali, karena sesungguhnya syaitan itu bermalam di lubang hidung. Ini hadis Bukhari Muslim, ya. Jadi Bapak Ibu kalau bangun tidur itu masukkan air ke hidung, tarik, ya, semburkan 3 kali. Karena kata Nabi, ketika kita tidur itu syaitan itu bermalam di khaisum. Khaisum itu pangkal hidung ini. Khaisum namanya ini. Itu makanya orang bakaruh lalu anak itu bisa jadi setan sedang menjadi gitu Pak. Ya. Jadi itu sunnahnya begitu. Makanya gini Pak Ibu, setan di situ tidak selalu harus dipahami setan yang terbuat dari api itu ya. Yang bangsa jin, tidak selalu juga. Syaitan itu dalam sebuah hadis disebutkan yajri majrad dam. Ya, asyaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir bersama darah. Jadi syaitan itu kata Nabi, dia berjalan bersama darah kita. Apa yang berjalan bersama darah kita Bapak dan Ibu? Bakteri, kuman, virus. Makanya Bapak Ibu kalau ingin cek penyakit, maka diambil darahnya. Enak? Karena darah itu sarang kuman, sarang bakteri, sarang penyakit. Itu kenapa darah itu diharamkan, seperti bangkai, seperti nanah, seperti daging babi. Ya, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir, ya, walahmul khinzir. Jadi darah itu kenapa diharamkan? Karena dia kotor. Darah itu sarang penyakit. Nah, tadi kata Nabi, syaitan itu berjalan bersama darah. Dan syaitan itu bisa dipahami bakteri, kuman, virus. Karena itulah bangun tidur itu masukkan air ke hidung 3 kali. Karena di hidung kita ini mungkin bersarang virus-virus, kuman-kuman, penyakit-penyakit waktu kita tidur tadi. Makanya Bapak Ibu coba perhatikan Bapak Ibu sekali-sekali, Bapak Ibu kalau mau coba pas bangun tidur itu tarik dahaknya sejadi-jadinya, tarik dari hidung ke bawah. Lalu keluarkan Pak. Itu warnanya hitam pekat. Cobalah Pak Ibu perhatikan Pak. Kalau Bapak Ibu bangun tidur, tarik dari hidungnya itu lendir itu ke dalam ke tenggorokan, lalu buang. Itu warnanya lain tuh Pak. Hitam. Boleh jadi itu yang dimaksud Nabi itu.
setan bermalam di hidung orang ketika dia sedang tidur. Nah, tapi memang sunnah Nabi itu, ya, kalau kita bangun tidur masukkan air ke hidung 3 kali. Makanya Bapak Ibu kalau berwudu pagi itu tidak membasuh hidung, tidak memasukkan air ke hidung, biasanya bersin-bersin nanti itu. Tapi kalau dimasukkan air ke hidung itu agak plong rasanya. Apalagi seperti yang kemarin kita ajarkan cara menarik air ke hidung itu, ya, sampai terasa perih di pangkal hidung. Itu baru disemburkan. Jadi begitu Bapak Ibu ya sunnahnya. Jadi bangun tidur itu masukkan air ke hidung 3 kali. Itu perintah Nabi begitu. Istinsar namanya, sebanyak 3 kali. Lalu hadis dari Abu Hurairah juga, iza staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Apabila kamu bangun tidur, maka jangan memasukkan air ke dalam bejana hingga tangannya dia cuci 3 kali. Karena dia tidak tahu tangannya itu tadi malam bermalam di mana. Bapak Ibu kalau ke kamar mandi mau berwudu, maka cuci tangan dulu 3 kali. Jangan langsung diambil itu gayung lalu dicemplungkan ke ember itu. Tidak boleh. Jadi pagi itu ke kamar mandi cuci tangan, kalau bisa hidupkan keran, cuci tangan dulu. Setelah itu baru diambil gayung. Jangan diambil gayung langsung, maka dicemplungkan ke ember itu, kabak itu. Kata Nabi, tangan kamu ini, kamu tidak tahu bermalamnya di mana tadi. Itu makanya Bapak Ibu habis bangun tidur itu jangan memegang apa dulu. Pas bangun tidur, langsunglah ke kamar mandi, jangan pegang apapun dulu. Ada orang Bapak Ibu saya jago lalu, kuenya cari dulu. Ada yang paling hebat, rokoknya cari dulu. Ya, bangun tidur itu cuci tangan dulu. Jangan memegang apa-apa karena kita tidak tahu ini tangan kita tidur di mana. Coba lihat orang tidur Bapak Ibu. Tangannya kemana-mana kan? Ya. Nanti Bapak Ibu bangun tidur itu langsung masuk ke hidung awak. Tidak boleh. Bangun tidur itu cari air pertama dulu, cucilah tangan itu 3 kali. Baru boleh pegang yang lain. Kalau mau berwudu, wuduklah, tapi tidak boleh tangan cemplung pertama ke bak atau ke ember. Itu begitu perintah Nabi. Karena tangan kita ini tadi malam kita tidak tahu ada di mana. Lalu hadis berikutnya, asbighil wudu wa khalil bainal asabi wa baligh fil istinsak illa an takuna shaiman. Sempurnakanlah wudumu dan selang-selingilah jari-jarimu dan bermubalaghahlah dalam berkumur-kumur kecuali dalam keadaan berpuasa. Jadi ada perintah Nabi pertama asbighil wudu. Asbighil wudu kemarin sudah kita jelaskan. Berwudu itu jangan asal. Ya, kalau muka basuh kepala, bahkan kalau kepala sampai ke akar-akar rambut dibasuh. Kalau tangan bukan hanya sampai siku, kalau bisa sampai ketiak dibasuh. Kalau kaki bukan hanya sampai mata kaki, kalau bisa sampai lutut dibasuh. Itu namanya asbighil wudu. Wuduklah dengan maksimal. Ya. Lalu selang-selingi jari-jari. Bapak Ibu kalau berwudu itu jari kaki itu diselangi. Jadi angkat kaki itu, lalu jari-jari tangan kita masukkan ke sela-sela jari kaki itu. Ya. Jadi bukan hanya dibasuh kaki itu, tapi dimasukkan jari-jari kita ke sela-sela jari kaki itu. Masukkan. Ya. Tangan juga begitu sebelum jadi kan? Sebelum kita mencuci wajah kan begitu juga. Kemarin saya ajarkan gitu. Ya, kan? Yang kaki juga begitu. Maka dimasukkan, biasanya agak lebih kecil jari kelingking kita, masukkan ke sela-sela jari itu, jari kaki itu. Sehingga begini Pak Ibu, orang kalau sela-sela jari kaki itu dibasuh baik, itu tidak akan kena kutu air. Kutu air itu kuman itu. Bapak Ibu tidak bersih basuhnya sela-sela jari itu. Maka dia
makan tu. Namanya kutu air, kutu. Cuma nak nampak saja matanya tu. Kalau dilihat jauh mikroskop tu nampak tu. Ya. Jadi berwudu terus bersih, apalagi yang pakai sepatu yang nak bakaus kaki. Itu basah tu. Ya, sela-sela jari tu dan bau. Ya, maka ketika berwudu itu di beberapa masjid itu kan dibikinkan sampai pelatak kaki tu, Pak. Itu yang baik tu memang begitu. Naikkan kakinya, lalu di sela-sela jari kaki itu dimasukkan jari-jari tangan kita. Itu kesempurnaan wudu begitu. Lalu yang ketiga perintahnya bermubalaghah dalam istinsak. Istinsak itu berkumur-kumur, masuk ke mulut. Memang mubalaghah, Pak. Mubalaghah itu kalau bahasa awaknya bahasa jadian gitu. Ndak asap. Ndak betul loh, Beb. Ya. Anak-anak SD cucu kan jadi wudu tu. Ndak masukkan kecuali dalam keadaan berpuasa. Kalau berpuasa ndak boleh mubalaghah. Beko pasok. Lalu beko kan batal pasok dia tu. Ya, terlompek ke dalamnya beko. Ini kalau kita tidak berpuasa, maka kena begini. Apalagi kita habis makan, itu biasanya ada menempel di geraham itu belakang ni, Pak. Kenapa geraham yang di belakang ni kan menempel ke daging pipi kita ini. Di situ biasanya rentan tersimpan makanan. Nah, kalau kita begini lama, itu biasanya keluar tuh, terbawa oleh air tadi tu. Kalau tidak begitu, nanti sedang salat jatuhnya ke mulut kita tuh, ke gigi kita. Misal Musa sudah makan martabak Mesir tadi kan, tak salit daging segadang kelengkiang kan. Abiko sedang semayang jatuhnya kan, gadang kironya kan. Tadi buang sayang kan, sedang semayang tu kan. Ada nak boleh tu. Ya. Nah, makanya mubalaghah tu. Memang apalagi ibu makan kacang tojin. Nah, makan kacang tojin itu tersalik di siku tu mah. Dan daging berserat-serat lah. Tu gampang, apalagi makan sayur pucuk ubi. Aku tinggal siku cok ko. Iya. Maka ketika bapak ibu berkumur-kumur itu yang mubalaghah tu, biasanya kalau ndak keluar, tarasonya tu nyobau di air tadi, tinggal awak cabik ke dalam tu. Jadi padi air bapak ibu pucuk ubi tu laki di geraham ko, beko seorang semayang. Itu panjang itu tu. Kan ada orang cerita tu, Pak. Ya kan? Itu kenapa disuruh mubalaghah. Ya. Yang tidak boleh mubalaghah itu dalam keadaan berpuasa. Maka berpuasa pun kalau bisa, dalam berpuasa itu kalau bisa berkumur-kumur pun dihindari, terutama di zuhur dan asar. Khawatirnya zuhur dan asar itu nanti bermasalah. Kalau maghrib kita sudah berbuka. Kalau isya, kalau subuh kita akan sebelum fajar tidak ada masalah. Ini zuhur dan asar ini dihindari saja kalau berkumur-kumur itu. Dan tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak berkumur-kumur itu kan cuma sunat. Menjaga keutuhan puasa itu wajib. Tapi kalau memang mau berkumur-kumur juga, itu para ulama menganyarankan sebelum zawal namanya, sebelum matahari ke puncak langit. Tapi setelah zawal sampai terbenam matahari itu hukumnya makruh. Ya, kalau dari subuh sampai zawal sampai matahari di puncak langit itu masih boleh. Tapi saran saya kalau di bulan Ramadan tidak usah berkumur-kumur. Kalaupun aroma mulut Bapak Ibu tidak sedap karena berpuasa, ada jaminan Nabi. La taghayyuru famis shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa itu nanti di akhirat lebih wangi dari kesturi. Jadi orang yang berpuasa Ramadan itu Ibu, besok di akhirat itu hampir puluh tahun angok itu berbaun, wangi. Karena kesturi itu kata Nabi tercium aromanya dari 40 tahun perjalanan. Jadi kalau begini Ibu awak kalau tidak makan, pasti aroma mulut tidak sedap. Makanya siang tu tidak sedap aroma mulut itu Ramadan tu. Karena memang kalau kita tidak makan tu begitu, mulut kita ini kering dan aromanya tidak sedap. Dan itu kata Nabi itu garansinya
dia lebih wangi dari kasturi. Nah, jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu kalau di bulan Ramadan itu tidak berkumur-kumur. Ini selain kita tidak dalam keadaan berpuasa. Lalu hadis dari Utsman, kana Rasulullah yukhallilu lihiyatahu fil wudu. Nabi itu selalu menyelang-nyelangi jenggotnya ketika berwudu. Jadi Nabi itu kalau berwudu kan janggut Nabi itu ya orang Arab lah. Nah, itu kalau berwudu Nabi itu diselang itu. Ya, itu sunnahnya begitu supaya sampai air ke pori-pori itu, ke pori-pori bulu kita ini. Nah, kalau kita mah orang Indonesia mah aman Pak, ada bajangui ya, ataupun bajangui sampai alai limu alai nanti kapaya mana. Kalau diselang-selang ya, tapi jenggot saya seperti saya ini kalau saya panjangkan itu wajib itu harus diselang-selang itu. Ya, ke dalam-dalam sini. Nah, diselang-selang. Itu memang begitu yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, hadis berikutnya dari Abdullah bin Zaid. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bisulusai mud faja'ala yadluka yazira'ai, ya. Nabi itu pernah dibawakan air untuk berwudu 2/3 mud, lalu dia gosok 2 lengannya. Nah, jadi Nabi itu Pak Ibu pernah berwudu yang airnya 2/3 mud. Pernah Pak Ibu lihat mud? Mud itu ya sekitar 2 kaleng susu, kurang lebih 2,5 atau 2 kaleng susu, ya, cap bendera itu, yang kaleng zaman dulu kan susu kaleng, ya. Nah, 1 mud itu sekitar 2 atau 2,5 kaleng, itulah paling banyak. Nah, kalau 2 kaleng susu itu sampai seliter enggak. Nah, berarti Nabi itu pernah berwudu segayung saja. Nah, sekitar 1 gayung lah, 1 gayung pun tidak cukup 1 gayung. Jadi berwudu itu tidak mesti airnya seember, tidak mesti airnya itu di keran, enggak. Itu 1 gayung itu cukup. Bahkan Nabi sulusai 2/3 saja. Ya. Nabi itu pernah berwudu tidak sampai 1 gayung itu 2/3-nya. Makanya Bapak Ibu sebenarnya dengan ini bisa berwudu. Ya. Karena prinsip wudu itu menyampaikan air ke seluruh anggota yang wajib dibasuh. Menyampaikan air, bukan membasuh basah. Menyampaikan air. Ibu kalau diambil ini pakai kain, tuangan pakai kain, lalu diratakan semua. Ratakan. Nah, nanti tuang lagi, ratakan lagi. Nah, begitu juga semua. Wajah juga begitu. Cukup. Boleh. Jadi jangan Bapak Ibu ragu nanti kalau nampak di sebuah masjid tak doa, doa sagayung siap, berwudu jadi sagayung tu. Karena Nabi pernah berwudu dengan air sejumlah 2/3 mud. Ya. Jadi kadang-kadang kita ni Bapak Ibu kalau tak doa langsung ya kan menyapa namanya itu pindah, tapi enggak, ambil air 1 gayung tu cukuplah wudu. Nah, bisa jadi kan di rumah mati lampu. Ya, mati PDAM. Ada DMB itu ambil segayung tu sudah wudu dengan tu. Boleh. Nah, itu Nabi pernah melakukan itu. Lalu masih dari Abdullah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khuzu li uzunai ma'a ghairal ma'allazi akhazahu li ra'si. Jadi dilihat oleh Abdullah bin Zaid, Nabi itu berwudu, beliau mengambil untuk 2 telinganya air yang bukan air dari kepalanya. Kan kemarin begini Ibu ya, kita sudah bahas hadis ya. Membasuh telinga ada 2 pilihan. Satu dibasuh setali dengan muka, karena telinga dianggap muka, wajah. Kedua, menyapu seperti kepala. Wah. Jadi telinga ini bisa dimasukkan ke wajah, maka basuh sama dengan wajah.
Bisa dimasukkan ke kepala, maka dia disapu seperti kepala. Makanya kemarin saya contohkan, ini kepala kita ditarik ke belakang sampai ke tengkuk dengan tangan, lalu setelah itu dimasukkan telunjuk ke telinga, lalu yang belakang ditarik ke depan, ditarik ke atas. Itu cara membasuh telinga. Tapi hadis dari Abdullah bin Zaid ini, Nabi dilihatnya membasuh telinga tidak dengan yang di kepala tadi, tapi dikhususkan. Jadi basuh muka, tangan, lalu kepala, lalu ambil air lagi. Ini yang lazim kita contoh, Pak. Ini yang sering dan biasa kita lakukan membasuh telinga. Jadi setelah muka, tangan, kepala, kita khususkan telinga. Nah, itu artinya telinga itu ada 3 pilihan. Jadi membasuh telinga itu ada 3 pilihan. Pilihan pertama dibasuh sambil membasuh wajah. Pilihan kedua dibasuh seperti menyapu kepala. Dan pilihan ketiga setelah kepala diambil air khusus telinga pula. Itu 3 pilihan. Dan itu semuanya boleh. Itu kenapa Bapak Ibu, Nabi itu mencontohkan namanya keragaman, tanawu al-ibadah namanya, agar kita punya pilihan. Jangan terlalu cepat menyalahkan orang, karena memang Nabi itu kadang-kadang tidak satu format ibadahnya. Nah, disitulah kita penting melihat dalil lain agar kita tidak sempit memahaminya dan bertoleransi ketika ada orang yang tidak sama praktek ibadahnya dengan kita, selama mereka punya dalil. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Abi Hurairah, hadis riwayat Muslim, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin minal wudu min asaril wudu faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Sesungguhnya umatku, kata Nabi, nanti datang di hari kiamat dalam keadaan wajahnya cerah riang gembira karena sisa-sisa wudunya. Maka siapa yang mampu, maka hendaklah dia melebihkan wudunya. Nih, besok kata Nabi ada orang masuk surga, enggak ditanya amalnya apa Ibu. Dibawa saja dia ke surga. Ya, fa yauma idzin la yusalu an zanbihi insun walajan. Itu ya kata Allah begitu di surah Ar-Rahman ayat 39. Manusia nanti tidak ditanya amalnya, dibawa ke surga. Tidak tanya amalnya. Sahabat bertanya, la yuhasabun? Kata Nabi, enggak ada dihisab, la yuhasabun. Loh, kenapa tidak dihisab? Kata Nabi, hurran muhajjalin min asaril wudu. Itu bekas-bekas wudu itu bercahaya terang. Itu makanya ibu-ibu, makruh hukumnya melap wudu dengan handuk. Jadi Bapak Ibu kalau sudah berwudu, jangan disapu dengan kain. Biarkan wudu itu kering saja di badan, di wajah kita. Itu make up yang paling terang. Gitu. Jadi ibu-ibu yang lah pensiun, jangan dilap-lap sewudu dulu biasa. Kalau yang muda-muda kayaknya kabar make up ibu, ditunggu kari yang lama. Tapi kalau ibu-ibu yang lah pensiun, wudu banyak dan biarkan kering di wajah kita, di tangan-tangan kita. Karena itu namanya ya huran muhajjalin, bercahaya nanti itu. Itulah kenapa Bapak Ibu kita ini disuruh setiap hendak tidur berwudu. Kata Nabi, iza awaita ila firashika ya fatawadda wudu'aka lis-shalah. Bila engkau berada hendak naik ke tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wuduk salatmu. Kenapa Nabi suruh kita berwuduk, Pak? Ketika kita hendak tidur. Itu di surat Az-Zumar 42. Orang tidur itu kata Allah sebagian dimatikan. Wallati lam tamut fi manamiha ya fayumsiku ya allati qada 'alaihal maut. Jadi ada orang kata Allah di waktu tidur tu Allah ambil dia. Karena dia tidur sudah mati. Makanya Ibu Bapak kalau tidur doanya kayak itu kan, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kan Bapak Ibu sudah mati itu. Nah, yang tidak mati dibalikkan oleh Allah ruhnya. Jadi Bapak Ibu, itu kenapa kita disuruh berwudu. Kalau Bapak Ibu mati dalam keadaan berwudu malam itu, sudah selesai. Huran muhajjalin. Wajahnya cerah nanti di akhirat. Tidak perlu ditanya amalnya, bawa ke surga. Itu hebatnya menjaga wudu itu, Pak.
Tapi ini Bapak Ibu ketika kita hendak ke tempat tidur saja. Jadi kalau laka laluk, laka naik ke tempat laluk tu, wuduk. Beko kok tak kantui je beko, jangan wuduk panjang saja Ibu. Ya mana tahu kan mulai tak golek, lu laluk tak kantui tu balik tu, perlu kamar mandi balik. Tak kantui tu perlu kamar mandi balik. Bila Ibu kalau laluk leh. Ya. Abi apa lo berang beko di luar selalu lah macam panik tu. Ini kalau sudah ke atas tempat tidur tu sudah selesai. Kata-kata tu kan salah dah Allah. Dah dimaafkan. Tapi jangan lupa Ibu kalau naik ke kamar ke tempat tidur tu wuduklah dulu. Karena huran muhajalin. Nanti di hari kiamat wajahnya cerah. Karena itu kata Nabi kalau engkau mampu maka berwuduklah sepanjang-panjangnya. Sepanjang-panjang itu maksudnya kalau tadi kita basuh tangan sampai siku lebihkan. Kalau tadi disuruh membasuh kaki sampai mata kaki lebihkan. Kalau membasuh sebagian rambut semua itu namanya huran muhajalin. Dan jangan disapu, jangan dilap. Makanya kemarin kita bahas tentang mandi junub. Nabi pun mandi junubnya tidak dilap pakai handuk. Mandi junub Nabi dibeginikan saja. Langsung salat. Tidak ada Nabi pakai handuk mandi junub itu. Tapi kan kalau kita nanti habis mandi tidak pakai handuk kan basah baju, tidak khusuk sembahyang kan, atau tergantung keadaan lah nanti. Oke. Ada pertanyaan lupa Ibu sampai sini? Silakan. Kita sebelum tidur tadi kan berarti kita sudah bersih. Kenapa kata Ustaz tadi kita harus cuci tangan dulu habis bangun? Padahal kita dan untuk kesehatan juga dianjurkan minum air putih. Itu kita langsung ambil air putih untuk minum air putih hangat. Jadi nak ke kamar mandi dulu. Itu Ustaz. Pertama, yang kedua tentang tadi kan bagusnya dilebihkan ambil dulu. Ini air satu gayung itu sudah cukup. Jadi berarti kan semuanya itu boleh pada waktu saat tertentu. Itu dia. Itu dulu sebentar. Jadi kata Nabi tadi kalau engkau ya bangun tidur jangan memasukkan tanganmu ke ember kecuali dicuci dulu 3 kali. Ibu masuknya nih ke kamar mandi. Jangan Ibu ambil gayung itu lalu gayung tangan Ibu masuk ke ember itu padahal tangan kita belum dicuci. Jadi Ibu kalau minum air putih boleh kan pakai gelas. Enggak apa-apa. Tapi saran saya bangun tidur cuci tangan dulu. Setelah dicuci tangan di keran atau apa baru minum. Karena Ibu pegang gelas itu nanti tangan Ibu tadi tidur di mana? Kalau lalu Salamu lalu tadi di mana kau letaknya kau ada jali dah kau Ibu tadi di mana tiburnya kau. Ya enggak. Kalau lalu tu Ibu nak tentu saja tu. Makanya orang lalu tu kan kadang-kadang bagi kan. Ya enggak. Kalau takut-takut lah Ibu orang lalu tu. Ya kan? Kadang malik jadinya. Ya enggak. Kadang itu bebek petepai mohon maaf petepai yakin. Oh laku ya. Bogor. Enak. Tu tangannya tak kama-kama tu. Tak jali tangannya kama-kama letaklah. Awak ni malu jalinya bagai. Enak. Itu. Karena itu cuci tangan dulu. Jangan memegang apapun dulu. Taruhlah Ibu pegang gelas minum Ibu. Beko Ibu cuci tangan pacitlah galih itu balik. Pada di galih itu tidak Ibu pegang ya. Dan di situlah mungkinlah tinggal tadi bakteri-bakteri yang di tangan Ibu tadi sebelum dicuci tadi. Memang agama kita ini bersih, Pak. Bersih. Kita aja yang tidak mau patuh itu, tidak mau ikut. Nah, jadi itu ajaran Nabi begitu. Cucilah tangan dulu 3 kali baru kok kamu wudu, kok kamu makan, kok kamu minum, kok kamu lakukan sesuatu. Cuci tangan dulu. Nah, yang kedua tentang wudu tadi kan huran muhajalin tu. Kan kata Nabi famanistata'a minkum kalau mampu dan punya keluasan air cukup banyak dan santai wudunya orang dah antri. Mau semua sempurnalah. Pi air saketeknya orang antri tu Ibu buat lo citu makruh. Bahkan Ibu jadi makruh 3 kali ketika orang ramai di belakang. Berarti Ibu menghalangi ibadah orang nanti itu. Orang kalau antri, misalnya kan
air seketik satengnya tuh. Ya kan? Orang banyak di belakang tuh. Ibu 3 kali mencuci tangan, mencuci kaki, itu makruh hukumnya. Beku habis air orang, beku wudhu orang lain. Kan prinsip wudhu tadi menyampaikan air ke seluruh anggota, menyampaikan air, usulul ma, bukan membasuh basah itu enggak, menyampaikan. Makanya tadi Nabi pernah berwudhu dengan 2/3 mud air. Ini kondisional. Kalau normal keadaannya sudahlah, itu sempurna lah, apalagi di rumah awak. Kan sering begini Bu, apa jalan-jalan itu berarti di masjid semayang sama-sama. Kira masjid ku air nak banyak lah, ketik nyawak sorombong kadang tu. Ketika itu ibu sekali-sekali saya basuh. Tak usah ibu ukuran muhajalin lah. Sampai batas siku, sampai mata kaki sudah. Yang minimal saja ambil. Itu aturannya begitu. Ini dalam kondisi normal, makanya bahasa Nabi famanis tata'a minkum an yutilla. Kalau dia mampu untuk melakukannya, yutilla falyaf'al, maka lakukan. Karena nanti di akhirat wajahnya akan cerah, akan riang dan gembira. Gitu. Silakan. Yang pertama, istinsak dan istinsar. Istinsak itu memasukkan air ke mulut, istinsar memasukkan air ke hidung. Itu kan satu paket. Makanya cara istinsak dan istinsar yang baik, air itu satu celup. Satu celup air, separuh ke mulut, separuh ke hidung. Itu istinsak dan istinsar yang baik. Ya, matmada ya, tamat mada, berkumur-kumur. Jadi kalau berkumur-kumur, masukkan air itu separuh ke mulut, separuh ke hidung. Tadi kata Nabi kan tidak dianjurkan dalam keadaan berpuasa. Ini selain berpuasa lakukan. Kalau berpuasa, karena hidung ini mulut sama. Ibu, ini kalau tarik ke atas, itu sampai ke tenggorokan tuh. Enak. Makanya hidung dan tenggorokan itu satu. THT namanya. Enak. Iya. Cobalah tibus koma. Ada. Itu makanya air ludah dan salemo itu satu hukum, tidak najis. Ya. Jadi air ludah kalau menempel di baju, tak apa-apa bawa salat. Dahak kalau dari tenggorokan tak apa-apa, kalau dari dada ya sama dengan muntah. Salemo betul je. Kan zaman siswa kan kalau bawa salemo kan begitu. Kan zaman dulu itu tuh. Kalau banyak orang ketek-ketek kan menjunju selemo kan. Ya enggak apa-apa. Ya selemo itu enggak najis. Sama status jo air ludah. Ya kan? Karena dia satu sumber. Karena itu dalam keadaan berpuasa sebaiknya dihindari. Nah, tuh. Enggak usah. Ini kan bangun tidur tadi. Kalau malam pagi. Kalau zuhur asar enggak usah. Kalau mau yang tidak boleh itu mubalaghah. Yang enggak boleh itu berlebih-lebihan. Seperti tadi itu. Itu mubalaghah nama itu. Mereka takut kelompek ke dalam. Kan terlalu seketek kan itu cacat atau je sampai sore kan baru minum. Batal puasa itu. Nah yang kedua kita masbuk. Begini, perintah Nabi
kalau kau datang ke sebuah jamaah dan imam sedang dalam satu perbuatan, maka perintah Nabi falyasna kama sana'al imam, engkau berbuatlah, engkau lakukan apa yang sedang dilakukan imam. Ibu datang, bapak datang, imam sedang duduk takbir ihram, Allahu Akbar, langsung duduk tanpa takbir. Bapak ibu, yang wajib itu takbir ihram saja. Yang itu rukun salat. Allahu Akbar. Tu ibu antuk seleh. Rukuk imam rukuk lawak, agaknya tagak lawak, sujudnya sujud lawak, duduk sujud. Tak ada bunyi-bunyi ibu dah antuk, boleh sah. Boleh. Tapi minimalis namanya ibadah waktu. Ya, kalau begitu. Yang wajib itu kan takbiratul ihram, Fatihah, ya, kemudian tahiyat akhir, lalu salawat, salam. Kelima. Nabi ibu antuk seleh, antuk seleh. Karena apalagi berjamaah, ada pendapat berjamaah itu tidak ada yang dibaca satupun, karena imam saja yang baca. Kita ikut saja, gerakkan semua. Itu hebatnya berjamaah itu. Yang penting kita sudah berniat mengikut dia, lalu ikut saja, gerakkan dia sampai selesai. Iya, kita berjamaah itu begitu hebatnya, karena salat kita nanti dinilai dengan salat imam. Salat kita itu semua diukur dengan salat imam. Itu maka kita disuruh berjamaah itu supaya nilai salat kita sempurna. Nya salat berjamaah aku sama jo aye bu. Aye ko kalau kotor kan najis ko cara memberasihannya ibu kumpuan ke aye lain. Cari aye satu dua kula atau sabaskom wadang tu. Masuk aye ke situ, ambil balik minumlah, bersih. Kenapa? Dia sudah berjamaah. Yang najis dijamaahkan dia bersih. Salat yang tidak baik dijamaahkan baik. Itu kenapa imam tu yang paling baik bacaannya, banyak hafalannya, dalam ilmunya, dulu Islamnya, dulu hijrahnya, baik akhlaknya, betul? Karena semua jamaah diukur dengan salat imam. Dan maka apa-apa yang jadi imam kau dak tua loh Pak. Ya, yang paling fasih Fatihahnya, yang paling banyak hafalannya. Nangok-angoklah sasak aja jadi imam juga lagi. Enggak berasi bacaannya tu. Maka yang jadi imam pun mudah-mudah. Jadi makmum tak perlu baca juga. Boleh. Ya cuman yang afdalnya begitu. Bacalah Al-Fatihah minimal yang rukun tu lah. Baca tahiyat, baca salawat, baca salam tu minimal. Tapi kalaupun tak, ya tak boleh juga. Boleh. Yang penting dia takbiratul ihram sudah. Ya. Tapi kan perintah Nabi sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu seperti kamu lihat. Maka Nabi baca-baca, ruku ada bacanya, sujud ada bacanya. Ya bacalah seperti Nabi baca. Ya maksimal salatnya. Begini buktinya kalau ibu bapak salat kita itu diwakilkan ke imam. Ibu bapak terlambat datang. Imam sedang ruku takbiratul ihram, dapat enggak ruku? Dapat enggak satu rakaat? Kan enggak baca Fatihah tadi. Tapi tetap satu rakaat kan? Nah, karena imam yang tanggung. Itu buktinya tu. Nah, itu makanya di akhirat nanti kita dipanggil dengan imam kita. Ya. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, kata Allah di Al-Isra ayat 71. Nanti di akhirat orang dipanggil masuk surga dengan imam mereka. Ya, imam mereka. Ya, jadi ayat 71 surah Al-Isra. Nanti di akhirat kita dipanggil masuk surga dengan imam. Makanya imam kau jangan disuruh-suruh berasin kloset. Iya. Pokoknya ke pemimpin ke surga dan di dunia saja pimpin sampai ke surga dipimpinnya kita. Makanya imam masjid kau ambil jadi menantu ibu tu. Oh. Hah? Oh gitu. Ya ambil jadi menantu ibu. Itu dia memimpin kita ke surga. Apa dia paling depan nanti itu dia tu. Tentu di samping tu mintuonya. Enak. Ada dia ambil orang. Oh, itulah. Ya ibu paling alenga dulu tu yo. Codak kanio dulu. Okey. Gitu. Nah begitulah Bapak-bapak. Masih ada Pak? Ibu. Silakan Bu. Kalau
kita diam-diam saja dari awal, kalau masbuk jadilah kalau tinggal sedikit. Dari awal kalau kita diam saja, tidak membaca-baca ayat, kita terkadang kan tidak khusyuk. Kemana-mana dia lari-lari dia Ustaz. Kita tuh. Jadi sebaiknya kan kita membaca. Iyalah, makanya kata Nabi, salat kamu seperti kamu lihat saya, seperti kamu dengar saya baca apa. Karena kalau kita diam-diam, kok setan ngajak-ajak bukan kamari. Iyalah, menghayal tuh. Tuh makanya imam kalau sudah selesai bacaan tuh salam lah. Aduh imam kok memanuang selama jamaah dinya Pak Ibu. Makanya imam tuh Pak Ibu, Nabi kalau salat jadi imam itu tidak ada yang panjang-panjang bacanya Pak. Makanya diceritakan Nabi itu yaksurus salah. Kalau salat memendekkan bacaan. Supaya kadang jangan sampai bermanung orang di belakang. Bacaan kalau sir itu tidak usah pakai mat. Kalau bacaan sir itu bacaan standar saja. Misalnya Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ayat begitu saja. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sir tu. Orang lebih selesai di belakang kau. Tu manung saya menunggu ada rukuknya. Kalau sir tu bacaannya cepat saja. Kalau jahar kan mereka menyimak bacaan kita. Ada tu tahiyat akhir tu, sering tu imam tu lamu salamnya Pak. Awal lah kan kamari pengana gua adanya salam je. Itu makanya imam tu perlu adil. Imam tu adil. Adil tu apa? Dia proporsional dalam segala hal. Bacaannya proporsional, gerakannya proporsional, komandonya proporsional. Ada imam tu komandonya tidak adil. Ini udah sujud, dah tiba di bawah. Nen komando ada turun lagi. Oh, lah angguk saya ke sujud bilo ke sujud ada. Harusnya imam tu Allahu Akbar, kalau bar nyel tiba di bawah langsung tu mah. Kan yang lah sempurna di tanah tu mah. Sehingga awak kalau ra bar awak turun lagi. Tu aturannya. Duduk itu juga ya Allahu Akbar. Kalau barnya alurui duduknya. Tagak cetulah Allahu Akbar. Bar tu lurui tagak ni, awak tagak ni. Itu yang adil namanya. Kadang ada imam ko pun ndak adil. Lagi tak apa? Duduk akhir. Duduk akhir itu kalau rakaat kampek kan Allahu Akbar. Itu nak. Ini ndak panjang kan? Allah. Orang lebih tagak, duduk. Sudah, banyak orang terkecoh. Untung-untung apa-apa lagi dakik je imam nampaknya duduk sama-sama. Ibu-ibu dan terlampuk ke tenda apa? Oh lah tagak sama-sama. Tiba-tibanya Assalamualaikum. Allah turun sama-sama balik. Enak. Itu tidak adil imam namun itu. Coba lah ibu kalau takbirnya tinggi Allahu Akbar, ibu tagak. Ya kan syukur-syukur dia takana jumlah rakaatnya kau enggak. Sudah tagak awak. Beku ada tagak ni salam tu surang ni. Allah berkundur seturun sama-sama awak. Itu makanya perlu imam tu adil. Gitu. Jadi begitu Pak Ibu ya. Silakan Pak. Apakah dalam salat itu irama itu sangat penting atau cukup dengan murotal atau tafsir itu Pak? Soalnya kalau ikut ke irama bacanya panjang, lama lagi kita udah ngantuk-ngantuk jadinya. Katanya itu apakah murotal kalau salah ya, atau ikut irama itu mana yang paling apa gitu? Afdal lah gitu. Bapak Ibu, dalam hadis itu sebutkan hendaklah yang jadi imam tu aqra'ukum Qur'anan, yang paling qori. Qori itu maksudnya dia pas bakhratnya. Itu yang paling pokok. Soal irama, soal mat itu tidak penting. Karena kalau makhratnya tidak tepat, iyyaka na'budu, tidak hilang tasdidnya, salah tu Pak. Kalau iyyaka na'budu itu artinya kepada engkau, hanya kepada engkau kami menyembah. Tapi kalau iyyaka na'budu hilang tasdidnya, cahaya matahari yang kami sembah. Beda kan? Iyak itu kalau tasdidnya hilang, iyyaka itu cahaya matahari di sore hari itu kan nampak tuh Ibu ya. Kalau sore menjelang tabadam itu kan nampak cahayanya kate. Nah, tarang tuh. Cahaya sisa sore itu menjelang terbenam itu namanya iyak.
Iyaka. Nah, beda tuh Pak. Ya. Ada juga kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan? Ada ngalamin tuh Pak. Alamin. Kalau alamin lain lagi itu. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Beda lagi itu. Jadi yang aqra'ukum itu makhrajnya pas. Ya, panjang pendeknya pas. Kalau irama ya jangan berlebih-lebihan. Tidak boleh juga Pak. Makanya yang paling baik itu bacanya seperti bacaan di Makkah itulah, seperti imam-imam haram itu. Ya murattal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya begitu saja cukup lah. Ya cukup. Kalau panjang mana Pak, apalagi sampai 6 harakat atau orang ngantuk Pak, apalagi tarawih. Ya enggak? Apalagi ibu-ibu kalau panik mengasuh cucu, ibu serang semayang mau dikuih begitu. Nah. Nah dia ibu tu sedang tagak semayang, dia imam pun panjang, kata aku mata kajut juga tu. Ya kan? Makanya imam tu perlu adil. Ya, tu makanya kalau jadi imam tu dicalik ke belakang jamaah, dicalik ke belakang tu bukan hanya menyuruh rapatkan saf, dicalik bantu jamaah aku cik-cik. Ko lalapu apa? Ko lalapu apa? Ko lalapu apa? La qul huwallahu salah lain nak tena qul huwallahu. Jangan panjang-panjang ni kalau lebih lapuk jamaah tu. Gitu. Yang murattal yang paling baik. Makanya kata Allah kan begitu, yaqumin laila illa qalila, di malam hari salatlah kamu, warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil atau murattal. Silakan Ibu. Mengenai penggunaan air yang sedikit waktu Nabi itu, memang waktu itu air tidak banyak seperti sekarang kan di Makkah itu banyak air. Waktu itu memang susah. Tidak diceritakan Nabi di mana. Boleh jadi Nabi sedang tidak di Makkah atau mungkin di luar. Kan Nabi itu kan kemana-mana dakwah, ditemani oleh sahabat. Nabi kan tidak di Makkah, tidak di Madinah saja. Nabi itu kadang ke Taif, kadang ke Khaybar, kadang ke mana-mana, keluar ke Tabuk. Ya mungkin di perjalanan air tidak banyak. Maka dibawalah air 2/3 mud. Dan itu Nabi berwuduk dengan air yang sebanyak itu. Itu artinya berwuduk tidak mesti dengan air yang banyak. Ini kondisinya kan kita macam-macam Ibu. Kalau kita sekarang di Indonesia ini aman. Kenapa? Karena air ramai di mana-mana banyak. Tidak ada kendala. Ini kan kondisi yang normal dan standar yang tidak normal. Makanya ada keadaan-keadaan yang tidak normal, kita ada hukumnya. Sama, istinja dengan 3 batu, ya nak? Kan kalau kita kan perlu dengan batu, air banyak. Tapi kan tidak selalu kita menemukan air. Kenapa tak dengan daun istinja disebut Nabi? Karena negara Arab tu daun payah. Yang paling mudah dapat batu. Kalau awak tak jual batu, lo jual daun. Itu. Pijan daun cubi. Bayam, sayur tu. Ada daun jelatang lo, angin itu. Ya Pak. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Itu dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.